Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dona Febri Antika NIM 1921211147, Husni Al Mubarak NIM 1921211152, dan Karel Hanafi NIM 1921211157 akan mempresentasikan tentang ruang lingkup hukum perikatan Islam. Konsep perikatan dalam hukum Islam. Terdapat suatu perbedaan konsep hukum dalam ajaran Islam dengan konsep hukum modern. Dalam Islam, hukum dinilai sebagai bagian dari ajaran agama. Selanjutnya, norma-norma hukum juga akan bersumber dari agama. Pandangan tersebut turut membangun keyakinan umat Islam tentang hukum Islam yang berdasarkan wahyu ilahi. Karenanya, hukum tersebut lazim dikenal dengan syariah, mengandung arti jalan yang disediakan Tuhan untuk manusia. Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah iltizam untuk menyebut perikatan dan istilah akad untuk menyebut perjanjian. Istilah terakhir yaitu akad sebenarnya adalah istilah yang cukup tua digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah pertama yaitu iltizam merupakan istilah baru untuk menyebutkan perikatan secara umum. Dalam pengertian bahwa perikatan secara keseluruhannya zaman modern ini disebut dengan istilah iltizam atau perikatan. Perbuatan dua orang atau pihak atau lebih yang saling berjanji dan untuk melakukan semisal memberikan sesuatu, maka para pihak tersebut sudah mengikatkan diri kepada Allah sebagai konsekuensi dari pelaksananya dimensi tersebut. Maka saat interaksi terjadi, norma ikut mengatur dan merekayasa agar masyarakat mengikuti norma tersebut secara normatif. Hukum perikatan Islam telah dilaksanakan, contohnya dapat kita lihat pada transaksi jual beli di desa-desa menggunakan cara ijab qabul yang menandakan adanya saling ridho antara kedua belah pihak. Hal ini merupakan pelaksanaan hukum mengenai asas hukum suka sama suka. Terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Hukum bukanlah suatu lembaga yang sama sekali otonom, namun berada pada kedudukan yang saling terkait dengan sektor-sektor kehidupan lain dalam masyarakat. Salah satu keadaan dari keadaan yang demikian itu adalah bahwa tujuan hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Mengenai hukum perikatan Islam, kita harus menelaah kerangka hukum dasar dinul Islam yang terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Pengertian perikatan dan perjanjian. Pengertian hukum perikatan Islam menurut Profesor Dr. Andes Haji M. Tahrir Azhari, Sarjana Hukum, adalah seperangkat aturan hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan Ar-Ra'yu Ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan, objek transaksi. Lebih lanjut, beliau dijelaskan bahwa kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan konsep hukum perikatan Islam ini adalah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu As-Sunnah. Perikatan menunjukkan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui dalam ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP yang menyatakan tiap-tiap perakitan dilahirkan baik karena perjanjian baik karena undang-undang. Kemudian dipertegas dengan ketentuan pasal 1313 KUHP yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengaitkan diri pada suatu orang atau lebih. Dengan kata lain, suatu perjanjian adalah A. Suatu perbuatan, B. Antara kekurangannya dan orang, jadi dapat lebih dari dua orang, C. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji tersebut. Atas dasar ini kemudian dikenal adanya perjanjian konsensual, perjanjian formil, dan perjanjian real. Dalam perjanjian konsensual, kesepakatan dicapai oleh para pihak secara lisan melalui ucapan saja telah memihak para pihak. Contoh perjanjian jual beli. B. Dalam perjanjian formil, kesepakatan atau perjanjian lisan semata-mata antara para pihak yang berjanji belum melahirkan kewajiban pada pihak yang berjanji untuk menyerahkan suatu, melakukan atau perbuatan suatu atau tidak
atau untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu, contohnya perjanjian hibah. C. Perjanjian real menunjukkan adanya suatu perbuatan nyata yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian. Contoh penitipan barang. Sedangkan perjanjian yang terdapat dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum suatu dengan yang dikehendaki. Janji di sini dimaknai janji setia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Dan ada juga dalam Al-Quran surat lain. Ya, saya akan menjelaskan alasan hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum. Dalam PPT ini terdapat 3 alasan. Yang pertama, alasan yuridis. Ya, walaupun secara formal yuridis hingga saat ini belum ada pengaturan tersendiri tentang hukum perikatan Islam di Indonesia, namun berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, umat Islam dapat menjalankan ketentuan perikatan atas dasar keyakinan agama mereka. Dan dalam tata urutan perundang-undangan sudah ada pasal yang mengatur tentang berlakunya hukum perikatan Islam, yaitu pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Hingga dalam produk legislasi nasional pun hukum perikatan Islam sudah diakui dan dapat dipraktekkan, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kedudukan hukum perikatan Islam semakin kuat. Di samping itu, karena perikatan Islam juga muncul di masyarakat dalam praktek kesehariannya, maka secara normatif hukum perikatan Islam juga telah berlaku di tanah air kita. Nah, untuk pemenuhan pembentukan tatanan hukum nasional, maka hukum perikatan Islam perlu dipelajari dan dikembangkan secara ilmiah pada Fakultas Hukum. Itu alasan yang pertama, alasan yuridis. Alasan yang kedua yaitu alasan sosiologis. Dikarenakan penduduk Indonesia itu mayoritas umat muslim beragama Islam, maka diperlukan wawasan yang luas bagi para calon ahli hukum yang kelak akan menyelesaikan sebuah perkara yang berhubungan dengan kebendaan dan pelaksanaan pendirian kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari ketentuan ajaran Islam yang dianut. Dan alasan yang terakhir, yang ketiga, alasan praktis. Alasan ini disebabkan karena sekarang banyak bank-bank atau lembaga ekonomi yang menggunakan sistem Islam, dan bentuk-bentuk seperti transaksi dengan nasabah, serta dikarenakan majunya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah, di mana dengan negara Timur Tengah maksud saya, yang menggunakan sistem Islam dalam bertransaksi, maka telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum itu untuk mempelajari salah satu sistem transaksi yang kini berkembang dalam berniaga di tanah air dan dunia internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.